A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak jawaban salam orang masih puasa ini. Madodong. Ya, semangat Bapak Ibu ini baru malam ke-9. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin yang paling kencang, paling banyak makan jalan kote tadi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya untuk mengawali daripada ceramah ini, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya, dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam ke-9 ini kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan kemudian menunaikan sunnahnya bulan Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih insyaallah secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah orang tuaku sekalian dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama bulan Ramadan di Masjid As-Salam di Berbas ramai membeludak jamaah. Sampai malam kedua ketiga Masjid Musholla masih ramai. Tidak sedikit orang waktu malam pertama itu hilang sandalnya di masjid. Hilang sandalnya. Ada yang tidak bawa sandal pulang, ada juga yang bawa sandal 2 pasang pulang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian muliakan dirahmati Allah, sampai malam ke-5 masih ramai Masjid Musholla. Malam ke-6 sampai malam ke-9 ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Engkau anak onde-onde sehingga tidak bisa hadir. Ada karena terlalu kenyang, ada karena sibuk ini dan itu. Kita lihatlah nanti malam ke-11 sampai malam ke-20. Biasanya pengalaman tahun-tahun kemarin, sab-sab itu maju, bukan jamaahnya yang maju, sabnya yang maju. Malam ke-21 sampai malam terakhir sudah banyak orang yang hitung-hitungan berapa jumlah THR saya ini. Adakah? Sudah banyak ibu-ibu yang pesan online, pesan tas, pesan mukena, pesan sandal. Sekarang pertanyaannya, apakah Ramadan ini yang datang sekarang ini kita mau samakan dengan Ramadan tahun kemarin? Apakah Ramadan itu dan Idul Fitrinya hanya sekedar slogan baju baru, tas baru, mukena baru, atau mungkin istri baru? Bercanda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kalau kita melihat
grafik dari jamaah Ramadan itu, malam pertama sampai malam ke-10 seperti pemain bola. Biasanya kalau pemain bola itu mau bertanding, biasanya kan grup-grup itu ada namanya apa itu, Dinda? Itu kalau biasa rame orang mendaftar, nanti sekian yang dieliminasi. Penyisihan. Malam ke-11 sampai malam ke-20 sudah masuk semifinal. Kita lihat siapa yang tereliminasi, siapa yang tidak. Kita lihat nanti, perhatikan, tengok kanan tengok kiri, hilang tetanggaku, hilang bestiku. Malam ke-21 sampai akhir sudah masuk final. Maka siapa nanti yang masuk final, berarti dia akan mendapatkan medali. Medalinya apa? Medalinya ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, bukan hanya sekedar ikhlas menunaikan tarawihnya, ikhlas menjalankan puasanya, tapi yang dilihat dan dinilai adalah bagaimana keistiqomahan kita mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalaupun toh ternyata kita istiqomah dalam Ramadan itu, maka kita berhak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sertifikatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi yang dikasih saya BKDIB malam hari ini adalah tentang keikhlasan sebenarnya. Sebenarnya kalau masalah ikhlas harusnya sedikit awal. Saya hanya ingin kembali mengajak lagi kepada jamaah rahimakumullah, bahwa dari sekian banyak ibadah-ibadah kita kepada Allah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, hanya ibadah puasa yang balasannya langsung dari Allah. Kalau mungkin kita sholat duha, jelas hitungannya, jelas pahala yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, jelas sekian kebaikan yang kita dapatkan setiap ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita sholat subuh, sekian pahala yang Allah ganjarkan kepada kita. Isya dan berikut sholat-sholat wajib lainnya. Beda dengan puasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, balasan itu langsung dari Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang pandai memaknai puasa itu, sebenarnya puasa itu senjata ampuh untuk kita, senjata untuk introspeksi diri, senjata untuk menahan gempuran-gempuran ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Itu puasa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Jadi dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, ada kalimat junnah, jannah, jinnah. Apa? Junnah, jannah, jinnah. Ada Bu Jannah di sini? Ada. Bapak jinnah? Yang ada jin dan jum. Jannah, junnah, jinnah. Dan dalam bahasa Arab, setiap huruf yang diawali jim dan setelah jim itu ada huruf nun, biasanya yang disebutkan itu sesuatu yang tidak nampak. Contoh, jannah, surga. Siapa yang pernah melihat surga di sini? Tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dipikir secara logika manusia. Surga, keindahannya, apa yang pernah kita lihat di dunia, surga itu nikmatnya tidak ada yang menyetarai. Kenikmatan apapun yang pernah kita rasakan di dunia, di surga itu lebih dahsyat nikmatnya. Itu jannah, belum nampak, belum kelihatan. Jinnah, jin dan jum, tidak nampak. Maka kalau ada jin yang suka menampakkan dirinya, berarti itu jin
punya masalah. Sama juga kalau ada bapak-bapak pulang tengah malam, sembunyi-sembunyi dia pulang, jinnah juga itu. Junnah, perisai, benteng, tidak nampak, tidak kelihatan, itulah puasa. Maka puasa itu benar saja kalau pahalanya langsung Allah yang mengganjar, karena puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang tidak nampak. Kalau kita sholat dilihat oleh Pak Imam, dilihat tetangga kita, dilihat orang tua kita, dilihat oleh jamaah yang lain. Kalau kita haji diantar kita sama keluarga. Kalau kita zakat ada muzaki, ada mustahik, ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi kalau dengan puasa, siapa yang mau menilai? Bisa saja kita keluar dari rumah loyo-loyo, mau jadi makadana sepun nangil lengenna, nataro loyo. Kenapa bro? Puasa. Tapi siapa yang bisa menebak? Ternyata sebelum keluar dari rumahnya, masuk kamar tadi makan 2 piring. Toh? Banyak orang itu bilang puasa, tapi ternyata mapuara nih. Itulah puasa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir tidak boleh panjang-panjang. Berapa sudah puasa ini? 11 menit. Kenapa saya tahu? Karena saya juga sambil live. Ini live TikTok. Nampak dan kelihatan sudah 11 menit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selain kita berusaha memperbaiki nilai puasa kita, Bapak Ibu, puasa itu tunggu dulu, kutanya ini berapa menit ini Dinda? Maksimal, kan tidak ada tulisannya kuliah ini. Kemarin saya ceramah di mana itu, di At-Taqwa, tidak ada juga tulisannya. Sebelumnya di masjid mana itu ada tulisannya maksimal 15 menit. Kalau ini di depan sini kapan? Tidak ada tulisannya, berarti terserah Ustaz. Ya, tapi tidak panjang ji. Kurang 3 menit lagi. Puasa itu kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, ini kita introspeksi nih. Puasa kita ada di level mana? Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 golongannya. Ada puasanya orang awam, sekedar menahan lapar, haus, syahwat. Mungkin umumnya kita ini yang melaksanakan. Namun ada puasa khassah, puasa khusus, level kedua, golongan kedua, tingkat 2. Puasa yang bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan syahwat, menahan bibirnya untuk menceritakan, untuk tidak menceritakan keburukan orang lain. Dia tahan pandangannya untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang Allah. Dia tahan telinganya, pendengarannya untuk tidak mendengar apa yang dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan keburukan orang lain. Dia tutup semuanya. Nah, sekarang kita di level mana? Apa level 1? Level 2. Ternyata kita berada level 2. Ada lagi yang level 3. Di atasnya lagi shaumul khassah. Level ketiga, dia bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, syahwat, lisannya, pandangannya, pendengarannya, tapi hatinya juga dia jaga. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita memotivasi diri kita untuk terus menjalankan ibadah Ramadan, karena tidak ada satupun yang hadir di masjid ini yang mampu menjamin dirinya sampai di Ramadan tahun berikutnya. Berapa banyak tahun kemarin orang yang berdoa, ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan, ternyata sehari sebelum masuk Ramadan diumumkan namanya di masjid telah berpulang ke rahmatullah. Terakhir lagi, betulan terakhir nih, tidak ada tambahannya. Ada ibadah yang kadang kita sepelekan Bapak Ibu. Ramadan ini kalau bisa dan perlu ini kita rutinkan. Amalan apa itu? Ibadah apa? Salat sunnah wudu. Karena di Ramadan ini kita akan rajin buka Al-Quran. Kalau bisa sebelum buka Al-Quran kita pergi wudu, setelah wudu kita salat sunnah wudu. Jaminan bagi mereka yang senantiasa salat sunnah wudu, seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi tentang kisahnya Bilal. Bilal orangnya masih di dunia, sandalnya sudah di surga. Ketika Nabi berkata, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai suara sandalmu sudah ada di surga? Apa kata Bilal? Saya amalkan ya Rasulullah, sebelum saya melakukan sholat, sebelum saya melakukan baca Al-Quran, ibadah-ibadah, terlebih dahulu saya sholat sunnah wudu. Jadi rutinkan itu.
Maka kalau kita mau melihat ciri orang yang sering sholat sunnah wudu, kalau misalnya keluar kita dari Masjid Al-Amanah ini, kebetulan pas di luar mau pasang sandal tanah hilangi, nah berarti itu ciri tanda sandal itu sudah duluan ke surga. Ya Bapak Ibu, tapi jangan juga sandalnya Ustadz jadi sasaran. Masa Ustadz nyeker pulang? Kan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ubur-ubur ikan lele, sambung saja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.